Merinding bos. Banyak orang ketakutan gitu. Asemi terencem. Saya nggak berani nonton. Dan lukisan ini yang membuat saya apa ya, merinding teman-teman. Mas ya, saya pulang naik mobil tuh kan, sekitar radius 2 kilo tuh baru hilang anunya. Oh iya. Merindingnya baru hilang. Serius, nggak tahu kenapa saya nggak berani melihat lukisan ini terlalu lama. Ini saya tambah panas. Ini disimpan dulu gitu. Tunggu mergan. Sumu gitu. Teman-teman, tadi kan kita sempat ngobrol nih sama Mas Pur. Nah, kita coba keliling untuk melihat beberapa karya beliau ya. Siap, Mas Pur. Niki tahun berapa ini? Ini tahun 2001. 2001. Ya. Berarti baru nggih? Ya baru. Oh. Ini pesanan atau Mas Pur punya kerentek untuk bikin ya, nih? ya untuk melukis sendiri nih untuk ya. Iya. Terus kenapa memilih anu Mas Pur? Napa jenenge? Lukisan ini kan ada kerbau nih atau ada cerita tersendiri? Ya saya senang sebuah aktivitas ini senang. Oh gitu. Terus yang menarik yang ini lah. Oh iya, sebentar. Ini kan anaknya dibiarkan. Ini anaknya dibiarkan main-main kan gitu. Oh. Atau ada cerita khusus nggak Mas Pur di apa namanya di balik dari karya ini Mas Pur? Kelihatan nggak ada ya. Nggak ada, pokoknya pengen ngatain mau. Ya, pengen. Siap. Nah ini enek anu ada. Ya pengen dapat cewek, pengen cewek. Wahyu. Nah ini pasti semua orang tahu bahwa ini Dian Sastro. Iya. Dian Sastro. Kalau ini tahun berapa Mas Pur? Ini kok sama ya? Oh sama. Ini baru juga. Ya 2001. 2001. Ini yang 2001. 2001 Pak Karno tadi. Ini 2000 nih. Berarti banyak yang baru semua ya Mas Pur ya? Ini lokasi antara Pulung Ponorogo. Pulung Ponorogo. Mungkin Sukun mungkin. Di lokasi Pulung Ponorogo. Nah, ini kalau ini pesanan. Nah, ini hadiah ini. Oh, hadiah. Oh. Ya. Nah, ini penari Jawa. Ini Jawa. Siapa ini artis gitu? Oh, Maudi sama. Oh Maudi kos. Maudi. Oh, Maudi. Oh. Saya kenal, tapi dia nggak kenal saya. Aduh ya Allah, luar biasa. Nah, ini yang menarik nih bibirnya ini. Ini yang menarik bibirnya. Ayo kita kelihatan. Ini kan orang pinter ini ya, pemain drum, pencuri gitu loh. Siapa lali aku jenenge? Rajo Bintang, Titi Rajo Bintang. Ya. Baiklah dulu judulnya TTS. Titik Suman dulu ya, TTS Titik Suman. Oh iya, geng. Tahun udah lama 2011. Nah, ini masih pakai cat nih. Campuran. Itu campuran 2000 arsir pulpen itu. Oke, agak ke belakang, Bro. Nah, Mas Pur yang ini, Mas Pur. Ini juga baru nggih? Baru, belum selesai ini. Oh, belum selesai. Kadang-kadang belum selesai, saya tinggal dulu. Ini baru, tapi bukan pesanan nggih? Ya? Bukan pesanan nggih? Bukan pesanan. Bukan. Siap. Nah, Mas Pur, bisa nggak saya bisa nggak saya lihat lukisan yang mungkin ada sesuatu di balik lukisan itu? Mungkin ada. Ini mungkin. Ada ini yang menarik lukisannya ini. Sebentar. Wah, harus Bentar. Ini loh ya. Wah, sini. Sebentar. Wah, gede. Dibawa ke sini. Ya, ini ada nih. Bentar, ini rada kudu anu iki. Harus berhati-hati untuk melihatnya. Teman-teman, ini lukisan yang ini hari ini saya pegang.
Hari ini saya pegang. Dulu saya nggak berani megang. Iya. Kita sama-sama lihat ya. Ini bentuk artis cantik gitu. Setelah selesai kok Merinding bos. banyak orang ketakutan gitu. Merinding saya serius. Asem terencam. Apa nih? Aku gak berani nonton, nah serius, saya gak berani nonton. Ini jujur aja, ini saya beberapa kali kesini dan lukisan ini yang membuat saya apa ya, merinding teman-teman. Jadi saya tuh kan kesini sore, saya pulang tuh mas ya, saya pulang naik mobil tuh kan, sekitar radius 2 kilo tuh baru hilang anunya. Oh iya. Merindingnya baru hilang. Serius, nggak tahu kenapa saya nggak berani melihat lukisan ini terlalu lama. Ini anu nggih. Ini tahun 2011. Tahun berapa, Mas? 2011. Oh 2011. Sudah lama sekali ya. Oh udah lama sekali. Ya. Wes ngono ya. Iki Tapi tiga. masih anu ya. Masih. Wah. Masih serius. Kerasan berarti. Jadi sumpah jadi merinding serius. Dulu kan wajahnya itu warna kanvas. Iya. Katanya menakutkan. Terus saya kasih jambon-jambon. Ternyata kok jambon pucat. Saya ngobrol sama Mas Pur ini nggak berani lihat lukisannya bos, serius. Ini saya nggak gimmick enggak, tapi konkret ini saya merasakan sendiri bahwa lukisan ini menurut saya memang benar-benar berbeda. Walaupun tetap lukisan yang lainnya tuh semuanya pasti ada sesuatunya ya. Maksudnya aura spiritnya tuh muncul, tapi ini yang sangat berbeda sekali itu. Ini bener-bener sangat beda sekali. Ini saya tambah panas. Ini disimpan dulu gitu. Semua berkan. Semua gitu. Disimpan dulu mas gitu. Kita ngobrol lagi. Gitu. Ini ada. Sini mas. Kita taruh di sini aja ya. Aduh, dinceng ini kita ngobrol. Kita ngobrol lagi gitu mas Bor. Saya masih belum berani melihat. Ini ngobrol yang cukup berat gitu kan. Jadi yang pertama narasumber kita udah luar biasa dan mau nggak mau ini yang di belakang sana ini juga ikut ini ganggu. Jadi jujur Mas Pur, saya melihat lukisan ini yang di belakang ini, itu matanya itu seolah kayak ini mengajak untuk berinteraksi Mas Pur. Ini lukisan tahun berapa Mas Pur? Tahun 2011. 2011. Iya, Nah, iya. Ceritanya kenapa kok Mas Pur bisa bikin lukisan ini? Ada cerita enggak? Ya, semua enggak disengaja sebetulnya. Enggak disengaja juga. Kita kan senang melukis, terutama yang cantik-cantik gitu. Nah ini kan menarik ya, saya lukis gitu aja. Nggih. Memang jadi saya ngomong Denny lu. Jadi banyak orang yang datang ke sini itu juga bilang bahwa Iya, gitu. lukisan ini ada sesuatu gitu. Saya belum menyadari itu. Terus saya perbaiki dengan warna jambon-jambon yang menarik gitu. Ternyata setelah jadi kok jambonnya pucat ya. kembali ke situ lagi. Nah, ke situ lagi ya. Mungkin kalau sudah karakternya gitu mungkin nggak bisa dirubah mungkin. Jadi serius, saya masih merinding saya. Sudah benar asik nih. Ini teman-teman kekuatan seorang maestro ya, seniman ketika beliau ini apa ya istilahnya menerjemahkan spirit dari beliau melukis tuh kan. Jadi memang benar-benar seolah-olah kayak hidup gitu loh. Serius di sini masih banyak sekali yang lainnya, tapi menurutku yang belakang inilah yang cukup kuat sekali itu. Nah, Mas Pur, berbicara tentang lukisan yang memang nyawa kayak semacam itu bisa keluar energinya, itu sebenarnya prosesnya bagaimana? Terutama Mas ini kan banyak sekali nih. Hari ini kan banyak anak-anak muda yang ambil jurusan rupa itu kan mungkin di sekolah formal lah itu. Nah, bagaimana sih kiat-kiat untuk memunculkan energi karakter dalam karya ya seperti yang di belakang ini bikin saya merinding. Iya. Pripun Mas? Sebetulnya semuanya tidak sengaja seperti kejadian ini nggak sengaja. Jadi kita melukis dengan penghayatan otomatis kan gitu ya. Jadi kalau Sujoyono
ngomong kan jiwa ketok kan. Jiwa ketok. Ya gitu, yang kondangnya gitu. Kalau saya kan rasa sing kroso ya memang hampir sama itu sama mungkin cara pengungkapannya gitu. Jadi saya berusaha saya rasakan melukis itu dengan rasa, dengan hati lah gitu. Karena pernah saya baca kekuatan hati itu lebih besar daripada pikiran. Gitu. Pikiran itu bisa kayak semacam teknik kayak gitu ya Mas Pur ya? Ya, jadi seperti dalam kita belajar kan dia lebih ke pikiran dia, ke otak. Nah kita berkarya aku berusaha dengan rasa, dengan hati. Kalau boleh dipresentasekan sebenarnya, jadi kekuatan otak itu berapa persentasenya, kekuatan hati itu berapa persentasenya? Kalau untuk Mas Pur nih? Ya pernah ingat katanya otak itu 12%. 12%. Ya, hati 80%. 80. 88%. Oh. Jadi kalau kita dengan rasa itu kita melihat dengan otak tentu ada rasa seperti terkejut. Nah, ya. Karena jumlahnya kan lebih besar dengan hati. Kadang-kadang hati ya bisa disuruh kok kadang-kadang. Kita pengen ketemu siapa ngongkon hatiku tepokno ae. Kadang-kadang ya bisa ketemu. Gitu. Dan saya pernah dulu brandingnya. Saya pernah melukis belum pikiran tuh belum jadi tapi tiba-tiba kok jadi gitu. Oh gitu. Kok sudah selesai. Mungkin itu hati sudah ikut membantu. Aduh. Jadi kalau dikatakan semacam tenaga dalam. Oh, ya. Dan untuk mengeluarkan energi seperti itu, kita mengerjakan dengan asik. Jadi dengan asik, seneng asik ya. Seperti anak kecil main-main asik. Oh gitu. Jadi dia bisa asik. Nanti karya itu rasa ada ada muatan sebenarnya. Jadi tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lain ya, fokus ke situ ya Mas ya. Iya malah asik, bukan tidak harus seperti mengeluarkan tekniknya apa, alirannya apa, nggak usah. Nanti tangannya kaku nanti. Berarti ya itu paham saya, mungkin paham lain. Itu ya kita hanya ngomong pengalaman saya saja. Mungkin orang lain pengalaman kan macam-macam. Jadi saya tidak bisa memastikan enggak. Yang saya jalani seperti itu. Oke, jadi dengan asik itu tiba-tiba kita terkejut ya, kita menikmati dengan utek kan kaget. Kan kita rasakan nyambung nanti. Oke. Siap. Kuncinya adalah harus dengan hati, Bro. Jadi ya bukan hanya mencari pacar ya, Mas. Tidak hanya mencari pacar, pasangan hidup, ternyata berkarya juga harus dengan hati ya Mas, agar benar-benar nanti hasil dari karya kita itu muncul bener yang seperti saya bilang tadi itu. Nah masalah itu nanti karakternya kemana itu itu hadir sendiri ya Mas. Ya hadir sendiri. Hebat, luar biasa. Jadi kita melukis dengan niat yang baik gitu. Siap. Terus menjalannya dengan ikhlas, asik. Ikhlas dan asik. Jadi kan setiap lukisan itu punya jodoh-jodoh sendiri. Jadi dia tuh seperti punya nasib sendiri. Oh, setiap lukisan punya jodoh dan nasib sendiri. Menarik ini. Dan ketika lukisan itu sudah jadi, kita sudah nggak bisa menolong lagi. Oh gitu? Iya, jadi ya sudah seperti itu. Kita mau ngomong faktanya lukisan jadinya begitu. Jadi kalau sudah lukisan jadi, pelukis sudah nggak bisa nolong lagi. Ngomongi apa-apa, catatan kaki sudah nggak masuk. Oke, biar sudah lepas sudah gitu. Dan itu biar orang lain, audiens yang menikmati atau membuat mungkin apa ya istilah semacam aku kok melihat seperti ini ya, interpretasi ya istilahnya ya. Orang lain biar komunikasi sendiri. Dan orang lain satu dan yang lainnya juga pasti berbeda ya Mas ya. Yang itu. Oke. Sampai rela mengeluarkan dana banyak itu karena sudah kena hatinya. Hati sama kantongan kan dekat ini. Guyon ini. Ini benar. Guyon ini. Teman-teman nih, jadi mungkin banyak yang bingung juga ya. Wah, jadi perupa ini nanti bagaimana itu kan? Kantongnya bagaimana itu kan? Ternyata ini terkonfirmasi nih sekarang bahwa
ketika kita berkarya dengan hati ya ikhlas pokoknya ya dilepaskan gitu ya, Ya, otomatis hati dengan kantong deket ya Mas. Ya. Hati dan kantongnya deket. Guyon dan guyon. Oh, luar biasa, serius luar biasa. Serius jujur Mas, ini bagi saya luar biasa sekali sebenarnya. Nah, selanjutnya Mas izin ada pesan nggak untuk teman-teman nih perupa muda baik di Ponorogo maupun ya di Indonesia inilah. Ini sudut pandang Mas Pur ya, bagaimana menjadi seorang perupa gitu. Ya. Seorang perupa yang mungkin menurut Mas Pur yang ya monggo lah, apakah itu baik atau bagus atau hebat, tapi apa sih yang harus dipersiapkan oleh anak-anak muda ini yang hari ini mungkin sedang berjuang, sedang berkarya untuk menemukan jati diri mereka melalui seni rupa, Mas? Iya. Jadi kalau sudah menekuni sesuatu jangan pindah-pindah gitu. Dan mumpung masih muda bekerja keraslah. Nanti masa tuanya enak. Seperti saya waktu melukis potret itu betul-betul serius sekali. Terus teman-teman yang seumuran yang dulu nggak sekarang kan enggak mau apa ya mengerjakan pondasinya awal itu belum tidak benar atau kurang kuat. Akhirnya jadi sudah fisik semuanya berkurang, berkarya kira mengejar terlalu berat nanti. Jadi mumpung masih muda bekerja sekeras-kerasnya, semampu sekerasnya. Insya Allah nanti masa tuanya kita bisa merasakan mudah gitu. Ibaratnya itu pengalaman saya begitu. Menanam pasti akan menuai ya Mas. Apa yang kita tekuni yang itu betul-betul kita tekuni betul-betul, jangan pindah-pindah. Oke, jadi nanti ada masanya Oke, setuju nih. Jadi payah berkait tekoin orang pindah nanti nggak ketemu. Cokro manggilingan. Nah gitu, cokronya ngelin payah tekon. Lah dia pindah. Oke, siap. Lah jenuh ataupun harus diusahakan bagaimana supaya nggak jenuh. Kebetulan saya ngelukis kok ada niat terus tiap hari kebetulan gitu ya. Ya kadang-kadang kalau sakit ya, tapi secara umum saya ngelukis bisa tiap hari. Dan itu saya tidak menunggu mood. Pokoknya pagi kita berangkat. Oh gitu ya. Jadi secara kita usahakan mood pagi bisa keluar mood. Kalau menunggu akhirnya ketika kita tua terus kondisi lemah lebih moodnya datangnya semakin jauh. Nah ini bagi teman-teman sing kamu rebahan rebahan pun kamu harus bergerak. Jadi kebetulan saya itu punya tagline Mas, selamat bergerak. Ya yang itu harus bergerak terus ya. Mumpung saya enom. Karena mesti lupa sangat dan tinggal menikmati hasilnya. Ini bekas pendekar ini kelihatan mati anak. Ya Allah, terima kasih Mas Pur. Oke Mas Pur, selanjutnya mohon izin Mas Pur, ini kan kita sudah panjang lebar ngomong saya juga terima kasih sekali Mas Pur untuk waktunya. Beliau masih luar biasa nih, energinya Mas Pur ini juga menyemangati saya nih sebagai anak muda. Mas Pur aja yang mungkin ya hari ini bisa dibilang bapak kita ya, itu semangatnya luar biasa. Itu kelihatan dari beliau bercerita, beliau menjelaskan banyak hal tentang dirinya dan juga tentang bagaimana beliau ini menjadi bagian dari dunia seni rupa. Nah, bagi saya ini suatu informasi atau lecutan dan juga semangat yang luar biasa Mas Pur. Jadi sekali lagi Mas Pur, matur sembah nuwun sangat. Saya terima kasih yang sangat besar dan diperhatikan Cah Nom-nom. Tugas kami yang muda ini untuk saat ini memang harus terus banyak belajar Mas Pur. Dan jujur aja ini harapan kami juga bisa menjadi anjang sana lah. Anak muda tidak boleh meninggalkan masa lalu. Anak muda harus belajar banyak tentang masa lalu. Anak muda juga harus. Saya pun senang mengunjungi teater anak-anak muda, senang juga.
Nggih. Wong tuane diparancang nom suweneng jane. Oh, karena silaturahim itu memperpanjang umur Amin, dan amin, amin. mempermudah rezeki. Ah. Nggih. Amin, amin. Matur sembah nuwun Mas Pur, terakhir lagi izin untuk seluruh teman-teman yang nonton ini Mas Pur, mungkin pesan saja, pesan terakhir untuk teman yang Iya. yang menonton kegiatan ini Mas Pur. Iya, minta maaf ya apa yang saya ungkapkan pengalaman pribadi. Jadi mungkin cocok apa enggak, jangan hanya cerita apa yang saya jalani, yang hasil yang kita dapatkan bagaimana dengan cara itu tuh saya bisa merasakan. Oke. Jadi kalau ada yang nggak cocok, kalau saya mohon maaf aja. Kita hanya ngomong lakon. Ya, ini luar biasa pokoknya. Iya. Intinya hari ini itu saya mendapatkan banyak hal, terutama energi yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ini apa yang saya lakukan, sowan ke Mas Pur dan bercerita banyak hal. Mudah-mudahan energinya Mas Pur ini ya hadir ke dalam diri saya dan juga kepada teman-teman semuanya. Untuk kita menjadi anak muda ini harus lebih kreatif, lebih bersemangat, dan mari bersama-sama menyongsong Indonesia Emas 2045 ya. Bonus demografi harus kita benar-benar raih. Salah satunya ya kita anjang sana agar kita tahu banyak hal harus kita pelajari. Anak muda harus berani melihat ke belakang dan harus siap untuk masa depan. Mas Pur, matur sembah nuwun. Matur nuwun. Waktunya. Kita ucawi. Sehat selalu.